Oke, Mas Gusti, ini kan dari kasusnya Yaimin dan juga Mbak Sahara, mungkin seperti apa sih proses hukumnya? Apalagi kan kabarnya sudah dilaporkan juga ya ke Polresta Malang. Jadi kita sudah melaporkan itu beberapa waktu lalu. Seharusnya hari ini beliau klien kami diperiksa. Cuma karena posisi saya juga masih di luar kota, klien saya juga di luar kota, sehingga kita belum bisa hari ini, sehingga dilakukan pemeriksaan nanti hari Selasa minggu depan. Kabarnya juga dari pihak Sahara sebelumnya juga melaporkan Yaimin juga, Saya betul? kurang tahu, tapi kalau memang ada laporan ya kita pasti menghadapi. Oke, ini kan dari pihak Sahara kan waktu itu sempat menanyakan terkait surat sertifikat Pak Yaimin, dan Pak Yaimin juga sempat mengatakan bahwa beliau punya sertifikat dan juga telah ditunjukkan ke pihak RT RW. Mungkin akankah juga dijadikan bukti juga nggak sih dalam pelaporan tersebut? Nanti itu kita biarkan itu berkembang ya. Apakah memang penyidik menghendaki untuk dimunculkan alat bukti tersebut apa tidak? Cuma kan saya fokusnya ke Undang-Undang ITE. Ini baru satu LP, Mbak. Nanti ada LP baru yang menyusul. Jadi kemarin oknum-oknum yang sudah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang melakukan persekusi terhadap klien kami, itu pun akan kami proses. Ada LP-nya tersendiri. Dan ini nanti timnya dibagi. Oke, mungkin nilai kerugian yang dialami Yaimin dan juga Mbak Ines sendiri mungkin seperti apa sih, Bang? Kalau kerugian ini boleh katakan tidak bisa ditakar ya, karena ini berbicara reputasi, nama baik, harkat dan martabatnya dilecehkan, direndahkan dan diinjak-injak. Apalagi beliau orang tua, kita hidup dalam budaya di Indonesia, budaya ketimuran yang kita harus menghormati, menghargai satu sama lain. Ternyata klien saya mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Bayangkan kalau itu dialami orang tua kita, bagaimana kita harus bersikap. Sebelumnya memang sempat ada bisa dibilang tuh mediasi antara Pak Yaimin dan juga pihak Sahara, atau memang tidak adanya mediasi tersebut? Belum ada mediasi dan tidak ada mediasi, belum tercapai karena kemarin kami ada menerima undangan. Kemarin apa 2 hari lalu saya lupa ya. Saya jadi menerima undangan dari aparatur pemerintahan lah ya. Bukan aparatur penegak hukum, aparatur pemerintahan dilakukan mediasi. Saya terima undangan jam 5 pagi itu dilakukan mediasi jam 3 sore. Bagi saya ini kan terlalu terlalu mepet ya. Tapi memang mediasi tersebut akhirnya berjalan atau seperti apa? Saya tidak tahu berjalan atau tidak, yang jelas pihak kami kan tidak hadir. Prinsipal saya tidak hadir, kami dari tim kuasa hukum juga tidak hadir. Oke. Melihat dari bisa dibilang tuh Pak Yaimin dan juga Mbak Ines yang dilakukan mengalami tindak persekusi ya, bisa dibilang ya. Itu mungkin seperti apa sih Mas melihatnya nih dari sisi hukumnya? Dari sisi hukum ya, negara ini yang jelas kan negara berdasar hukum. Tatkala ada orang-orang yang melakukan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, dan di mana klien saya mungkin sudah tidak bisa mentolerir, ya otomatis dalam kapasitas saya selaku kuasa hukum, saya akan menggunakan jalur hukum yang disediakan oleh negara kepada kami selaku warga negara. Oke, bukti apa saja masih nantinya dilampirkan untuk pelaporan selanjutnya? Kan ini kan bisa dibilang masuk yang baru masuk kan pelaporan ITE ya? Ya. Jadi kalau terkait kemarin kita memang fokusnya ke Undang-Undang ITE itu. Jadi ada beberapa pasal yang sudah kami gelar, kami kaji. Kita menggunakan di sini hari ini Undang-Undang ITE dan KUHP. Jadi berdasarkan 2 peraturan perundangan yang berlaku, yang kita sasar di sini adalah akun TikTok atas nama Sahara Vibes. Di mana kontennya, karena itu bisa diakses oleh siapapun, sudah kami himbau dan sudah kami lampirkan dalam laporan kami, yang nanti akan didalami oleh rekan-rekan penyidik dari Satreskrim Polresta Malang Kota. Oke, dari pihak kuasa hukum juga bisa dibilang tuh melakukan konfirmasi juga nggak sih ke pihak kelurahan dan juga RT RW, karena ini kan terjadinya pengusiran Pak Yaimin dan juga Mbak Ines sendiri di lingkungannya. Jadi kita tidak ada komunikasi memang dengan RT RW, yang kita lakukan komunikasi dengan pihak kelurahan itu pun karena ada undangan mediasi. Dan kita hanya sekedar menjawab konfirmasi kita tidak bisa hadir pada saat
hari dan tanggal yang ditentukan dan jam yang ditentukan. Sebelumnya sempat melayangkan somasi juga nggak sih ini Mas? Atau Oh, kita memang tidak? sempat melayangkan somasi ya, karena kasus ini saya kira sudah berjalan dan memenuhi unsur hukum, mau nggak mau ini memenuhi unsur hukum sehingga tidak perlu somasi lagi. Kalau memang perlu disomasi ya harusnya tidak perlu diposting dong di media sosial. Mungkin selama laporan ini berjalan ya, dari Yaimin sendiri dan juga Mbak Ines sendiri sempat mengalami seperti apa ya, bisa dibilang tuh kayak pengancaman gitu nggak sih Mas, atau memang tidak ada? Kalau terkait dengan itu nanti yang lebih tepat menjawab memang ya prinsipal saya. Cuma saya membayangkan ini orang tua saya diperlakukan seperti itu. Atau kita lah, kalau masyarakat Indonesia bayangkan itu orang tua kita yang mengalami, bagaimana kita bisa merasakan dan membayangkan itu. Oh, untuk selama ini mungkin dari Yaimin dan juga Mbak Ines sendiri setelah setelah pengusiran ini mungkin tinggal seperti apa sih Bang? Yang jelas dari beliau berdua ini ya tinggal pindah dari tempat satu ke tempat lain. Jadi memang untuk tempat di mana tinggal memang dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanan, karena ini berkaitan dengan keselamatan dan nyawa ya, mau nggak mau saya bilang aja seperti itu. Memang tidak adanya ganti rugi pasca diusir tersebut, karena kan yang kita ketahui bahwa rumah Pak Yaimin dan juga Mbak Ines itu adalah rumah pribadi ya. Betul. Dan di tanah pribadi juga ya. Betul. Mungkin sempat ada ganti rugi juga nggak sih dari Ini pihak kita belum melangkah ke situ, itu nanti bicara aspek hukumnya beda itu. Oke, mungkin yang terakhir Mas, mungkin ada pesan nggak sih nih untuk pihak sana atau pihak Sahara? Jadi kita pesannya mungkin bukan hanya untuk pihak Sahara ya. Jadi kita berpesan khususnya masyarakat di wilayah Malang Raya. Jadi isu yang berkembang hari ini kan mengarah kepada isu identitas. Jadi perlu kami tegaskan di sini adalah permasalahan secara personal antara pihak klien kami dengan pihak dari pemilik akun Sahara Vibes dan para koleganya. Jadi ini murni persoalan pribadi, jangan membawa-bawa dari suku tertentu, ras tertentu, atau dari organisasi tertentu. Jadi ini murni persoalan pribadi. Jadi kita minta agar masyarakat khususnya di Malang Raya bisa menjaga stabilitas keamanan. Karena kasihan mereka yang akhirnya tidak terlibat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, ikut dicap merupakan bagian dari oknum-oknum tersebut. Itu aja.